Hello, selamat siang. Aku baru balik kegiatan. Kita setel. Oh my god. Aku baru balik kegiatan, tapi nanti habis ini ada kegiatan lagi. Thank you gift-nya Kak Stanley. Terima kasih. Habis ini ada kegiatan lagi. Thank you so much, Syafiq. Spam lagu JKT Kak, tenang aja, kita akan memainkan lagu Waktunya Membuktikan ini berulang-ulang kali. Why you laugh, kids? Because I'm happy. Tapi kedengeran nggak saatnya membuktikan? Kalau kemarin kan percik kecil, ya. Kemarin percik kecil, hari ini waktunya membuktikan. Waktunya membuktikan. Kita harus lanjutin cerita yang kemarin. Cerita yang kan yang bulan Juli udah selesai ceritanya. Kita cerita kegiatan bulan Agustus. Tapi kita tunggu ramai agar tidak ada yang tertinggal ceritanya. Thank you Kak Stanley. Aku beres sidang. Wish, congratulations. Lancar-lancar sampai wisuda. Coba berbual Melayu sedikit, kids. Nama saya Gita. Aku cuman thank you Kak Yanuariat. Terima kasih. Melayuku sedikit. Kemarin dibikinin skripnya sama kakak staff. Jadi cuman tahu thank you so much Kak Krua. Jadi cuman tahu tadi kita orang sudah membawakan dua buah lagu. Judulnya itu apa ya kalau dalam bahasa Melayu? Judulnya itu kemarin pakai, bukan judul bahasanya, apa, lupa. Tapi kalau ngomong sama anak-anak KLP paham, kita pakai bahasa Inggris bertajuk hai bertajuk. Kita ngobrol kok nggak pakai bahasa Inggris. Kalau nggak nanti mereka ngomong Melayu aku ngerti, atau enggak aku ngomong bahasa Indonesia aku ngerti, udah gitu kita ngomongnya. Sama-sama saling mengerti. Sama anggota Jepangnya pakai Inggris juga, pakai Inggris campur sedikit bahasa Jepang. Nanti aku ceritain, nanti ingetin ya gimana cara ngobrol sama Hacang sama Sucang. Parfum, kita suka parfumnya soft apa enggak? Yang aku suka yang powdery.
Terus ada satu cerita tentang Yuri Nasang sama parfum yang aku pakai juga, nanti aku ceritain. Tapi kita tunggu ramai dulu kawan-kawan, karena biar tidak ada yang tertinggal ceritanya. Lagi minum Earl Grey. Susah tuh, L dicampur R. Earl Grey milk tea. Tapi ini terlalu manis, harusnya tadi aku minta less sugar. Thank you so much Kamal. Baca Pearl bisa nggak bisa Pearl? Yang aku nggak bisa tuh jangan deh, susah, nggak bisa. Tumben siang. Iya guys, jadi tadi aku habis kegiatan udah selesai, terus aku langsung pulang. Aku selesai kegiatannya cepet banget kan, kayak misalnya rata-rata member menyelesaikannya dalam waktu 1 jam gitu. Aku selesai 30 menit aku udah selesai. Thank you Kak Stanley. Terus pas aku udah selesai, aku masuk, udah selesai gitu. Kakaknya langsung kayak cepet banget kayak, iya. Terus udah aku ambil makan, aku ambil minum, terus aku langsung pulang. Pulang udah kayak, iya udah pulang. Tapi abis ini aku mau kegiatan lagi, tapi masih nanti sore. Kegiatannya masih nanti sore, jadi sekarang belum berangkat. Terus pulang dulu, terus beda tempat kegiatannya gitu kan. Misalnya satu tadi di kantor, terus nanti abis ini di teater gitu. Jadi beda tempat, jadi pulang dulu. Udah ada makan siang aku sebenarnya, tapi tadi tuh aku sarapannya lumayan telat, jadi sekarang belum lapar. Thank you so much Karayo. Member kegiatannya tuh apa aja gitu, banyak. Misalnya video call itu sebenarnya yang kita persiapkan bukan video call doang, ada photoshoot. Misalnya dia mau pakai photoshoot buat photobook dengan tema apa gitu, jadi kan kita harus photoshoot. Nah baru abis itu video call. Di dalam satu kegiatan itu bisa ada beberapa kegiatan. Terus misalnya foto produk itu kayak siangnya foto produk, nanti malamnya ada latihan apa gitu. Thank you Kak Novriadi, terima kasih. Terus misalnya event off air di luar kota, kita harus latihan. Mungkin juga ada buat video-video promosi. Habis itu ada perjalanan lagi, terus ada persiapan sebelum perform. Banyak kegiatan kita. Oh ya, nanti aku upload reelsnya yang makan bakmi Jawa, tapi itu gelap guys karena itu udah malam kan, jadi agak gelap gitu. Terus aku menikmati banget, jadi aku lupa kayak nunjukin kayak ke kamera gitu. Terlalu menikmati. Sekarang mulai sering minum kopi lagi ya gitu, lagi coba lagi guys. Thank you Kak Septi. Tapi ini milk tea. Kalau kopi aku lagi suka cobain americano, orange americano atau cold brew americano. Ada satu tempat yang awalnya bikin aku suka sama cold brew, orange cold brew gitu. Jadi dia cold brew tapi
ada sense orange orange sense orange ya, rasa sedikit jeruk dan wangi jeruk. Itu enak banget. Itu rasa cold brew-nya nggak kayak cold brew, rasanya kayak coklat. Tau nggak sih dark choco? Kan pahit gitu kan. Wah, itu pertama kali aku minum itu. Mulai dari situ aku langsung kayak this is it gitu. Tapi aku belum nemu yang oke lagi, dan itu tempatnya aku nggak tahu nama tempatnya ya actually, tapi aku tahu tempatnya. Jadi aku sama Lulu nggak sengaja makan di situ. Kita emang lagi, misalnya kita lagi di mall mana gitu, terus kita jarang ke mall itu, terus kita lagi cari makan siang, terus udah ini kayaknya menarik nih, kita masuk, kita pesen, terus habis itu kita lupa nama restonya apa. Enak banget. Tempatnya di Jakarta, iya tempatnya di Jakarta. Tapi karena aku jarang ke situ, jadi aku belum ke situ lagi. Terus kayak kemarin aku lagi nyobain orange americano juga. Thank you Kak Ridwan, terima kasih. Cuman belum nemu yang seenak yang di situ. Oke, sepertinya nih sudah ramai orang. Kita cerita saatnya kita cerita dari mana ya? Kita buka. Thank you so much Kak R Kurniawan. Ini kayak kalian kan deket banget ya, maksudnya framing aku deket banget, tapi nggak apa-apa lah ya, biar ngomongnya kedengaran juga. Mana sih? Oh, thank you Kak Yudhistira, terima kasih. Aku ngantuk Kak, selamat tidur. Thank you Kak Wuguhagan. Kalau ngantuk tidur aja guys. Aku juga tadi malam selesai kegiatan, aku akhirnya kayak tidur 10 menit, terus baru aku bangun lagi, terus beres-beres, terus kerjain lagi apa yang harus aku kerjain. Kayak tidur power nap gitu, tapi bukan power nap, merem aja. Oh iya, yang Agustus itu kita dimulai dengan off air di Jakarta tuh, BSD deh ya. Thank you Kak Yosua, terima kasih banyak. Habis itu tanggal 7, 8, 9 tuh itu padat banget. Tanggal 7 aku teater, tanggal 8 aku tapping on air, tanggal 9 kita ke Batam, tanggal 10 kita perform Sounds Project. Kita perform sama kakak-kakak Dead Squad. Ternyata mereka sangat amat soft spoken guys. Walaupun tampilannya keren abis, dark abis, tapi soft spoken. Soft spokennya bukan yang kayak indah juga sih. Thank you Kak Aprilio. Atau kayak Cisani gitu, bukan kayak gitu, maksudnya ramah. Maksudnya ramah. Kayak misalnya kan aku JKT habis perform beberapa lagu, terus ke belakang dulu baru opening Dead Squad kan. Sebelum mereka masuk kayak semangat Kak, terus kayak ya kalian juga semangat, good luck. Sebelum thank you Kak Pipo, sebelum kita naik panggung kita juga ada foto bareng, ada di akun JKT foto bareng. Mana ya? Nggak ada di sini. Spill kalung ini PO Korea guys, lama nunggunya 2 bulan.
nih, ini kita sebelum perform, asik banget kan. Ih. Terus pas kayak foto bareng kayak foto bareng kayak oke, foto bareng kayak nanti asik aja ya kita, nanti kita gini terus kayak, oke. Seru banget. Terus kita lihat kan kakak-kakak dan squadnya, dia pas perform di depan tuh ada kayak sound system agak besar gitu, tapi orang bisa berdiri di atas itu gitu. Mereka lompat ke situ. Terus kita semua, ternyata aku dan member-member yang saat itu perform, kita berpikir hal yang sama, kita mau ikut lompat ke situ tapi nggak bisa kan, karena kita pakai rok juga dan kita nggak tahu itu sebenarnya bisa dinaikin orang. Terus mereka tuh katanya habis tour Eropa juga, jadi pas kita waktu syuting buat Infinix-nya, mereka bilang iya kita bentar lagi mau berangkat tour buat Eropa gitu kan. Terus kayak wow, asik banget, kita boleh ikut gak? Terus pas beberapa hari sebelum kita perform di Sounds Project pun mereka lagi tour Eropa. Gila, keren banget. Terus apa lagi? Nah, ini yang Batam. Di Batam kita makan seafood sama kita makan durian. Thank you Kak Aprilio. Guys, itu duriannya bener-bener legit banget. Aku kan suka durian, aku cinta banget sama durian. Terus di situ itu durian yang paling enak yang pernah aku makan selama aku hidup. Habis berapa sama Cigre tuh durian? Cigre banyak banget habisnya guys. Aku cuman 5 biji, jadi 5 bulat. Itu legit banget sih. Aku habis 5 aja pagi-pagi pas aku bangun pusing dikit. Thank you Kak Es Batu Cair. Apalagi Cigre habis banyak banget guys. Itu aja aku makan yang udang merah, musangking, sama satu lagi apa ya aku lupa. Cigre sukanya yang udang merah, aku sukanya yang musangking. Durian Belanda emang ada guys nama duriannya, aku lupa namanya apa yang satu lagi. Udah ada videonya udah aku post di Instagram, di Reels. Mana ya? Nih ya, nih kawan-kawan ya. Oh ini enak banget sih. Wah, udah aku ngiler. Thank you. Thank you gift ya. Itu bener-bener selegit itu rasanya. Kayak dimakan tuh. Aku sukanya yang musangking karena rasanya lebih manis. Kalau misalnya yang udang merah dia agak ada pahit-pahitnya sedikit, kayak adiktif ya. Yang musangkingnya manis banget, aku suka banget. Itu aja aku makan kayak 3 aku makan. Terus kayak ada break makan kerupuk sebentar. Makan kerupuk dulu dikit, terus itu lanjut lagi makan sendiri. Enak banget guys. You've eaten durian when you were in Malaysia, right?
No, we do not eat durian in Malaysia. We don't have time. We eat nasi lemak. Aku makan dua kali nasi lemak, 2-3 kali. Masih di Malaysia enggak, sekarang udah di Jakarta. Itu yang banget guys, itu kayak aku pernah kayak sering nyobain durian dimanapun kita berada. Waktu itu aku juga pernah di mana ya, sama Indah. Aku pokoknya lagi sekamar sama Indah, terus kita makan durian. Aku abis kayak, karena kecil-kecil. Kalau yang kemarin tuh lumayan gede-gede, kayak gede banget, musangkingnya segini kali ya. Terus kayak bijinya tuh cuma segini. Waktu itu yang aku sama Indah makan lumayan kecil-kecil, jadi kayak aku habis 10 lebih atau 11. Kalau yang ini cuma kuat 5. Dia besar banget. Oh ya, makan seafood juga udah di-upload guys. Sama Icel. Mana Icel? Oh, ini Icel. Thank you Kak Pipo. Cige makan duriannya banyak. Cige kuat banget sih, asli. Bahkan pas pagi-pagi aku bingung, aku bangun tidur karena aku bilang kepala aku agak pusing dikit ya. Gimana kepala Cige? Biasanya kalau aku bangun pagi aku emang agak pusing, cuman kalau bangun dari tempat tidur berdiri gitu langsung bisa berdiri. Kalau ini tuh kayak gitu kayak mau jatuh. Karena kita siangnya makan seafood, malamnya makan durian. Jadi kayak, tapi enak, recommended. Terus apa lagi? Oh ya, terus kita ada tapping buat Amazing Kids Favorite Awards kan. Itu kita bawain Oh My Pumpkin pertama kali. Tapi emang tayangnya agak telat sih, jadi yang pertama duluan muncul di permukaan itu waktu off air Oh My Pumpkinnya. Tapi yang di TV itu sebenarnya itu yang pertama kali banget. Itu semua member kayak kita deg-degan banget bawain Oh My Pumpkin. Karena sebenarnya koreografinya lumayan sih. Yang bagian intronya itu lumayan sulit. Kita benar-benar nyampe di stasiun TV-nya kita latihan, terus habis itu GR Oh My Pumpkin, terus bahkan sebelum mulai Oh My Pumpkin yang buat di tappingnya kita latihan lagi. Kita latihan terus Oh My Pumpkin terus. Kita udah selatihan itu, ternyata di lantai di bawahnya ada kayak gabus kecil-kecil bulat-bulat gitu. Jadi itu tuh apa, ceritanya salju guys. Jadi kita nggak expect di bawah kaki kita bakal licin, ternyata licin banget. Kita jadi kakinya nggak bisa bener-bener berdiri yang kayak firm gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelangkah dikit itu licin banget asli. Kita pas sebelum mulai padahal udah kita pinggirin, tapi kan gabus kecil-kecil kan terbang gitu ya. Terus kayak itu kita nggak jatuh aja kita udah bersyukur. Tapi aslinya styrofoam gitu. Iya, styrofoam gitu. Tapi kita jadi kayak nggak bisa yang benar-benar all out karena harus nahan kaki. Tapi lancar performnya. Gimana sih caranya biar suka durian juga? Itu terbiasa aja nggak sih? Aku dari kecil udah biasa makan durian sih. Jadi keluarga aku aku tumbuh di lingkungan orang-orang yang suka durian, jadi aku suka durian.
Terus yang pas apa ya, aku sangat suka, jadi saljunya itu udah turun di pasku sangat suka, tapi kita nggak tahu kalau misalnya itu salju nggak bakal dibersihin sampai Oma Pumpkin. Kalau nggak salah ya, itu aku sangat suka, lucu banget. Jadi tempat turun salju styrofoamnya itu pas banget di kepalanya Lulu, di atas kepala. Jadi Lulu pas Utawari pas lagi nyanyi berdua apa bertiga, dia nyanyi sambil kejauhan gini-gini. Siapa ya, masuk mulut kata, kalau nggak salah deh, masuk mulut styrofoam. krusial. Terus kita cuma ngeliatin dulu kayak hahaha. Tapi seru itu, Amazing Kids Favorite Words. Aku pegang Dino loh. Thank you Kak Yudhistira, terima kasih. Pas lagi penyerahan piala, thank you so much ya, JKT bisa berturut-turut dapat awards di Amazing Kids Favorite Awards. Terima kasih banyak, 3 kali berturut-turut kalau nggak salah udah. Thank you. Itu pas penyerahan piala, jadi pas guest speech, Dinonya deket-deket kita mulu. Deci takut, Deci di sebelah aku kan, dia kayak terus dia takut, so kayak gini, terus Dinonya nyamperin, terus aku pengen gitu. Thank you Kak Pipo. Terus itu tuh sebenarnya emang tema acaranya seperti berada di tempat yang bersalju. Jadi kita pakai Seifukunya Solong, karena Seifuku Solong kan temanya musim dingin banget kan, temanya winter banget. Jadi emang tema acaranya tuh winter sebenarnya. Jadi ada kayak salju-salju kecil styrofoamnya gitu. Terus belakangnya pun background yang mereka buat itu tuh emang seperti berada di musim dingin. Thank you Kak Adits. Jadi emang stasiun TV-nya ngebuat acara itu seperti kita berada di musim dingin. Kalau yang waktu itu pernah temanya apa ya, adventure kayak dinosaur adventure gitu. Terus JKT pakai bajunya temanya kayak animal juga, kita pakai baju kayak Dalmatian gitu. Terus itu kan ada kupingnya gitu. Jadi emang mengikuti tema dari stasiun TV. Thank you Kak Ayo, terima kasih. Apa lagi? Mana? Kayak Sounds Project Batam. Oh ya, Gias juga. Gias tuh Agustus kan itu kan ya. Gias aku ambilin balon buat Ella guys. Jadi sebenarnya kita udah mau, pas di Gias kita tuh udah mau balik ke tempat mobil kita kan. Nah tapi di depan ada balon, terus kita lihat Ical ambil balon, terus aku sama Ella kayak ih mau balon, Ella juga mau balon juga, tapi Ella udah harus jalan duluan. Terus oke aku ambilin balon 2 buat aku sama buat Ella. Sebenarnya dari pas pertama kita datang kita udah ngeliat balon itu guys.
Terus pas banget itu emang ternyata balonnya Bud Daihatsu, jadi kayak ini dia. Ke Palembang ikut nggak? Ikut, kemarin baru pulang, kemarin baru sampai Jakarta. Terus apa ya? Kegiatan di Gias juga aku udah share loh, kegiatan di Gias. Ini aku rapihin rambut doang guys bawahnya, karena dia sudah kering dan bercabang, jadi rapihin doang bawahnya sedikit. Sekarang udah sehat lah. Tips hair care aku hair tonic sama shampoo sama conditioner. Oh ya, terus habis dari Sound Project 2 hari kemudian kita ke Jogja Magelang bareng Kristi. Kita preskon Infinix. Preskonnya kan di Borobudur ya. Venue-nya bagus banget sih guys. Terus pemandangannya tuh langsung pemandangan Candi Borobudur. Salah mana ya? Fotonya sebenarnya udah aku share sih di X sama di Instagram. Tuh ini venue-nya bagus sih. Kalau sore kayak gini. Venue lucu, bagus. Terus mana pemandangan Borobudur? Mana ini? Ini langsung Borobudur, langsung candi. Ini nih candinya, bagus. Foto-fotonya sudah aku share di X. Waktu itu sempat taruh di Instagram Stories juga kayaknya. Udah habis, sudah 24 jam. Kayaknya ini harus aku tambahin air lagi, terlalu manis. Itu aku sekamar sama Kristi. Aku rasa kita udah 2 kali acara kayak gini. Yang pertama Tenggo, terus yang kedua si Infinix ini. Terus malamnya kita makan bakmi godok. Nanti aku share video makan bakmi godok, bakmi Jawa, mie Jawa. Enak banget guys. Terus biasanya kan aku kalau sekamar sama Mute selalu mandi duluan kan. Terus belakangan ini aku sekamar sama Kristi sama Cep, aku mandi duluan. Padahal aku udah bilang aku mandinya tuh lama, kalian aja mandi duluan. Mereka nggak mau. Karena aku kalau misalnya bersih-bersih aku lama bersih-bersih. Kegiatan hari ini padat ke hari ini. Tadi aku ada kegiatan tapi sebentar doang sih. Terus abis ini agak sorean dikit nanti aku ada kegiatan lagi. Terus kita di Jogja makan bakmi godok. Terus kita nginepnya kan di Magelang, jadi kita perjalanan 1-1,5 jam buat makan bakmi godok. Terus kita balik lagi.
ke Magelang karena penginapannya di Magelang. Terus apa lagi ya? Oh ya, terus sebenarnya outfit aku dan Kristi yang buat Infinix itu agak dadakan. Thank you so much giftnya Karayo, siapinnya karena kita baru dikasih tahu kayak H-1. Terus aku baru balik dari Malai. Bukan, enggak ya? Iya, baru balik dari Malai terus kayak nggak punya nih baju batik warna pink. Iya, baru balik dari Malai, cuman jeda 1 hari. Sebenarnya aku sama Kristi tuh kayak kita tahu kita mau press con. Thank you Kak Dito. Tapi kita lupa itu kapan. Tapi kita tahu kita mau press con. Ternyata pas Kristi balik dari Jepang, terus aku juga udah balik dari Malai, kita kayak besok ya. Oke. Terus malamnya kan abis ada kegiatan gitu kan, ada latihan. Jadi kayak malam-malam aku langsung kayak selesai kegiatan aku langsung packing lagi buat ke Jogja itu. Tapi nggak apa-apa, asik karena kita bisa melihat pemandangan Borobudur, kita bisa makan bakmi godok, terus kita bisa ketemu teman-teman dari Infinix, terus dapet ini juga. Dan kayak outfitnya aja sih yang dadakan, tapi kita tahu kita mau prepscon, tapi outfitnya dadakan. Oh ya, kita harus cerita yang di Malai. Oh ya, bahkan 1 hari sebelum berangkat ke Malaysia, tanggal 14 ya aku masih teater guys. Oh, tanggal sebelumnya ada preskon Sukro juga. Asik bareng teman-teman. Terus dapat Mamam Sukro. Tanggal 14 ya aku teater. Habis itu tanggal 15 ya udah berangkat ke Malaysia. Ola di Malaysia, iya, nanti aku ceritain nih kejadiannya si Ola. Tanggal 15-nya berangkat ke Malaysia, dan itu kan sampai harusnya kita harus latihan gabungan kan sama member-member KLP, tapi kita tuh nyampenya telat gara-gara pesawatnya delaynya cukup lama. Jadi harusnya kita sampai terus kita makan dulu atau bisa ke hotel dulu, terus habis itu ke tempat latihan. Tapi karena pesawatnya delay dan delaynya lama, kita langsung ke tempat latihan dan kita belum makan siang, dan itu udah sore menuju malam. Kita kayak semuanya baru melek gitu, terus udah harus latihan Oh My Pumpkin. Jadi matanya masih ngawang-ngawang sedikit, tapi harus latihan, dan latihannya harus cepat karena pakai studio di sana tuh ada jamnya gitu Kak. Jadi kalau misalnya kita belum selesai jam segitu nggak bisa, karena udah harus ada orang yang mau pakai studio di jam berikutnya. Jadi kita pokoknya selesainya harus tepat waktu. Jadi buru-buru. Tapi kan besokannya masih ada waktu JR. Jadi bisa latihan lagi. Terus habis kita latihan, kita makan malam bareng guys. Aku makan malam barengnya, aku duduknya deket sama Kelis, deket sama Amanda, terus sama Yurina Sang juga. Ya, ngobrol sama Amanda sama Yurina Sang, sama Kelis juga, sama Lulu, sama Sucang. Enggak. Sama Hacang.
Haru kacang, panggil Hacang. Yurina Sang, aku panggilnya Yurina Sang karena dia senior, dia benar-benar senior. Pas dikasih tahu, kita kan Yurina Sang nanya ke kita, kalian udah berapa lama di 48 group, terus kayak 7 atau 8 tahun gitu kan. Terus kayak terus kita tanya balik ke Yurina Sang udah berapa lama di 48 group. Terus dia bilang mau jalan 12. Kita kayak senpai. Terus kalau Hacang sama Sucang itu dia seumuran sama aku, sama di 48 grupnya hampir sama kayak 7 tahun mau jalan 8 tahun, hampir sama, bener-bener kayak aku. Terus kita karena seumuran, terus ngobrol, terus kita pulang ke hotel. Terus pas di konsernya, selesai konser, kita baru banyak ngobrol lagi, karena sebelum konser mereka kan harus preparation, kita juga harus siap-siap, jadi nggak terlalu banyak ngobrol. Tapi pas udah selesainya yang foto-foto bareng-bareng itu yang aku post di Instagram, itu banyak ngobrol sama Sucang sama Hacang, terus sama Yurina Sang juga. Aku foto bareng sama Yurina Sang, terus dia bilang aku wangi. Terus aku kayak, tapi di hari itu aku merasa aku nggak sewangi itu karena aku baru ganti parfum. Terus parfum itu wanginya tuh bener-bener subtle banget, jadi bukan kayak wangi, tapi kayak harus kayak dicium lama dulu baru kayak wangi gitu. Nah terus jadi aku kayak agak nggak pede gitu, kayak emang beneran wangi karena baru ganti merek parfum kan. Karena parfum yang biasa aku punya, yang biasa aku pakai nggak ada, padahal ada 2 loh yang biasa aku pakai, dua-duanya nggak ada. Udah aku cari di store kayak di 3 store gitu, nggak ada, harus beli online. Dan tapi kalau beli online kan nyampenya lama ya, waktu itu aku butuhnya buru-buru. Dia bilang wangi itu selalu, iya aku pakai parfum lokal gitu kan, yang lokal. Sehari abis ngobrol sama Yurina Sang, aku langsung ke Mute, apa ke Lulu gitu, Lulu kayaknya, aku ke Lulu emang aku wangi ya. Insecure. Terus soalnya aku nggak kayak kalau misal berdiri biasa gini nggak kecium wangi, tapi ternyata aku baru ngeh, aku sama Yurina Sang kita fotonya bener-bener deket banget. Ini misalnya ini Yurina Sang ini aku kayak pipi kita bisa sampai nempel gini. Terus kayak pas Lulu ngedeket kayak cium deket, terus baru kayak wangi kok Kak. Terus kayak oke, ternyata beneran wangi. Karena wanginya bukan yang kayak orang lewat gitu terus kayak udah kecium wanginya tuh bener-bener kayak harus kita sebelahan dulu baru wangi gitu. Terus sama Sucang sama Hacang kayak mereka berdua nanyain umur aku gitu, terus aku bilang 24. Terus kayak sama kata mereka, same kayak. Terus ditanya kelahiran 2001, kalau nggak salah Hacang ya yang 2001 apa Sucang, mereka yang satu 2000 yang satu 2001, tapi umur kita sama. Kayak aku ngomong apa gitu, lupa aku ngomong apa, pokoknya aku ngomong bahasa Jepang apa gitu. Terus mereka nanya kayak, oh Japanese, bisa baca Jepang gitu. Terus aku bilang kayak Koshi. Terus mereka ketawa doang, Koshi. Terus abis ngobrol-ngobrol umur kita sama, terus aku bilang tomodachi gitu, kayak tomodachi.
Terus ada juga ngobrol sama Kokoa sebentar, Kokoa Chang sebentar. Jadi venue-nya tuh dingin. Nah, tapi Kokoa Chang bilang di sini dingin tapi teater JKT lebih dingin. Iya. Emang adem banget sih. Tapi sedingin itu kalau bagi kita yang perform di atas panggung, kan kita kena lighting ya, terus harus sambil bergerak juga dan bersama kostum yang dan perintilannya gitu. Jadi kita masih bisa tetap berkeringat dan merasa agak panas. Real dingin, iya. Karena kita yang di atas panggung tuh harus bergerak dengan ekstra gitu kan. Dan lagunya banyak, jadi kita membutuhkan itu aja. Kita tetap berkeringat dan tetap kadang ngerasa panas. Kadang kalau misalnya lagi agak panas, kita langsung ngomong ke kasar, "Kak, di depan panas," gitu. Padahal dingin, orang yang di depan kedinginan, kitanya kepanasan. Oh ya, terus Sucang bilang mata aku bulet. Jadi mungkin matanya tuh lucu gitu ya, dia bilang. Padahal mata dia lebih gemes lagi, mata dia lebih lucu lagi, mata dia lebih puppy eyes lagi, matanya Sucang. Jadi mungkin sebenarnya itu komplimen, kayak pujian gitu. Tapi kan kalau pujian di setiap negara beda-beda ya. Kalau pemilihan kosakatanya. Terus kalau Hacang bilang poni kita sama. Terus pokoknya dia poni gitu kayak poni. Masih buat, oh ya, marahin Ola ya itu. Jadi kan kalian kan udah tahu kayak yang Ola cerita ya. Jadi itu kan aku ngerasa kita sedang berada di tempat orang ya. Jadi kita tamu gitu. Jadi misalnya di konser KLP kita tamu. Si Ola di venue dia melihat ada tangga yang bisa dijadiin kayak perosotan gitu, terus dia naik ke situ. Dia mau naik ke situ terus kayak, Ola nggak sopan. karena kita sedang bertamu, tolong behave gitu kan. Maksudnya tuh itu. Tapi kayak aku lihat dia, aku udah kaget dia karena udah naik di atas itu. Thank you Kanurits, udah naik di atas pegangan tangganya itu. Aku kayak turun gitu. Aku kayak nggak bilang turun, cuma kayak terus pas aku lihat di sebelahnya si Lulu juga lagi mau nyoba. Terus kayak maksudnya kayak behave, karena kita sedang ada di tempat orang. Bahkan pas mereka mainan di tangga pun nggak lama member KLP-nya datang. Jadi kayak aku ngerasa kita lagi ada di tempat orang, jadi jangan petakilan dulu gitu. Takutnya dilihatnya kurang berkesan atau gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, abis itu kayak mereka mau main lagi, mereka tetap kok seluncur sampai bawah. Aku tetap lihat Ola dia seluncur menyeluncuri itu. Terus kayak ya udah, biar senang, biar berbahagia. Tapi aku bukan marahin yang kayak turun.
jangan gitu, enggak kan, kayak kaget dong. Kaget saja. Thank you Kak, berhenti berputar. Thank you. Itu pas sebelum kita perform Oh My Pumpkin, jadi benar-benar di tengah-tengah konser, misalnya orang lagi MC, terus si Ola di backstage dia main seluncuran. Memang sama Kak Devin ngobrol nggak gitu? Ngobrol cerita pas di genting aku cuma bisa main 3 permainan, tapi seru sih. Ada kayak permainan roller coaster gitu kan, duduknya berdua, tapi ternyata kita orangnya ganjil guys. Tadinya aku udah duduk berdua sama O'Neil, terus kita lihat Michi sendiri. Terus pas lagi ngantri Michi ngomong, aku baru pertama kali kayak naik wahana yang ekstrim, aku takut banget Kak gitu. Aku deg-degan banget. Dia sampai searching se ekstrim apa wahananya. Terus setelah mendengar dia cerita kayak gitu, pas aku lihat, lah duduknya sendiri. Akhirnya aku duduk sama Michi, terus O'Neil duduk sendiri. Tapi aku ngomong dulu kan, kamu berani kan sendiri O'Neil? Terus kayak, iya berani. Ya udah aku temenin Michi ya. Akhirnya aku duduknya sama Michi, kita berdua. Dan itu tuh sebenarnya nggak se ekstrim itu, tapi kan karena cepet terus belok-belok, kayak udah kayak di setiap belokan kepala aku sama kepala Michi kayak sendir-sendiran gitu. Dan karena itu kayak roller coaster gitu kan, roller coasternya dari dalam terus dia keluar terus ke dalam lagi, dan itu membuat mataku perih guys. Karena dari tadi kita antri di dalam ruangan antrinya, terus naik awal roller coasternya juga di dalam ruangan, jadi mataku udah terbiasa sama gelap. Terus tiba-tiba kena sinar matahari cerah banget, perih. Mataku berair dikit saking perihnya, jadi bener-bener kayak abis merem terus di matanya disenterin gitu. Itu asik, itu paling asik. Terus kita ada satu permainan yang aku pengen mainin banget, pokoknya pas sampai situ aku pengennya main itu gitu. Tapi pas kita mau naik lagi maintenance, terus pas aku Lulu sama O'Neil kan kita mau turun duluan kan, si Mute sama Jeci masih mau main. Kita habis 3 permainan kita mau turun duluan, kayak karena di bawah tuh ada outlet tempat belanja gitu, kita mau lihat outletnya. Pas kita mau pulang maintenance-nya selesai, kurang ajar. Hati aku tersakiti banget. Tapi pas maintenance selesai ya kita udah deh, kita udah kecewa, udah sakit hati, jadinya kita tetap turun, gak jadi main itu. Terus yang mainan pertama tuh Independence Day ya, itu seru sih. Itu kita pakai kayak mesin, terus habis itu kita kayak naik gitu. 3D nggak sih? Aku agak lupa itu 3D apa enggak. Tapi kita kayak ngeliat layar yang besar banget, terus kayak kakinya juga nggak napak tanah. Terus main apa lagi? Oh, sama satu lagi kayak mainan anak-anak gitu, seru. Terus di bawah tuh sebenarnya kita kayak pas belanja kita ada beberapa barang yang kita inginkan, kita mau gitu, tapi outletnya kurang lengkap, jadinya aku nggak belanja apa-apa. Terus kita malah beli jasuke sama ubi cilembu. Namanya di toko yang jual ubi itu bener-bener namanya ubi cilembu.
Sebenarnya ini bukan jasuke sih, bukan jagung susu keju, cuman jagung sama mentega aja. Cuman jagung sama mentega. Nah, tapi kan karena di sana ngomongnya campur-campur ya, Melayu sama Inggris. Aku bahasannya pakai bahasa Inggris. Kayak can I have this like 2 and then the sweet potato 4 gitu kan. Terus pas akhir-akhir ngomongnya udah bahasa Melayu, aku baru sadarnya pas udah selesai transaksi. Kenapa nggak dari awal aku ngomongnya bahasa Melayu aja atau bahasa Indonesia? Kayaknya ngerti deh dia. Terus di bawah tuh aku Omil, Lulu sama Ola, kita berempat. Terus pokoknya di tengah-tengah conversation dia ngomong kayak kalau ubinya ambil 4 harganya kalau ubinya ambil 3 harganya segini, kalau misalnya ambil 4 harganya segini, na 4 atau na 3 gitu. Thank you Kak Salman. Terus kayak aku na 4. Terus habis itu aku balik lagi pakai bahasa Inggris kayak mau air mineral gitu kan, kayak and this air mineral 2 gitu kan. Terus dia balik lagi pakai bahasa Malay. Terus aku baru sadarnya pas udah selesai. Thank you Kak JT. Terus aku lah, kenapa aku nggak dari awal ngomongnya bahasa Malay ya, nggak bisa pakai bahasa Inggris. Ya udah, transaksi sudah selesai, kita sudah pegang ubi cilbu dan jagungnya. Sebenarnya waktu pertama kali aku, Lulu sama Onil kita ke Malaysia, ada satu tempat jasuke itu enak banget, terus porsinya banyak banget, jagungnya lumayan manis, sama kejunya dia banyak banget. Nah, tapi pas kemarin kita ke situ lagi, dia udah nggak jualan di situ guys. Oh my god, kita heartbreak. Thank you Kak Nurit. Terus abis itu malamnya kita abis dari Genting kita jalan-jalan lagi. Jalan-jalannya kita kayak kebagi kepisah-pisah gitu. Yang jalan-jalan bareng aku itu aku, Lulu, Onil, Mute sama Greci ikut kita ke muter-muter pavilion sebentar. Terus habis itu kita ke Dongki Malaysia sebentar. Tidak terpisahkan dari Dongki. Terus habis itu kita ke Jalan Alor sebentar buat beli oleh-oleh. Thank you Kak Benny. Alor aku beli beberapa oleh-oleh sama beli freeze dried durian. Jadi ke Malay nggak mamam durian, cuman beli oleh-oleh durian di freeze dried gitu, dikeringin. Itu enak banget. Itu aku makan sambil nonton kayak konten di YouTube gitu, kayak 20-30 menit sambil cemilin itu. Enak banget. Di Malaya seru match sama siapa? Sama Mute. Aku sama Mute bareng. Tapi di Malaya aku sama Mute di hari terakhir sebelum kita pulang. Jadi kita pulang tuh tanggal berapa ya? Nah, pulang itu tanggal 18. Jadi tanggal 17 malam aku sama Mute pesen makeup brand Indonesia buat diseduh sebelum pergi ke bandara. Di Malaysia pun mamamnya makeup Indonesia. Thank you Kak Gerardo. Terima kasih. Karena sebenarnya kita mau pesen makeup Korea gitu, brand Korea, tapi nggak ada di store.
thank you Kak Salman. Terus kita melihat brand Indonesia, kita langsung oke, kita pesenin. Terus aku makan keripik rice crackers yang rasa mala gitu, itu enak banget sih guys, not gonna lie. Ini yang ini, mau cobain oh my god, ini enak banget. ini enak tapi habis makan lidahnya rasanya pedas. Kalian tahu nggak sih sensasi makan mala? Dia pedes, tapi pedesnya abis itu bikin lidah kita kebas, bukan yang pedes yang kayak gitu. Kayak lidahnya mati rasa, rasanya kayak lidahnya mati rasa gitu. Tapi itu tekstur rice crackersnya itu enak banget, teksturnya oke banget sih. Tadi aku mau beli lagi buat di Indo, tapi nggak ketemu lagi sama tokonya, nggak jadi. Mala itu jenis, itu makanan jenis apa? Itu mala itu dari Cina ya guys. Jadi itu tuh kayak bumbu pedas gitu. Pakai rempah. Bumbu masakan Tiongkok, campuran lada Sichuan dan cabai yang memberi sensasi pedas dan mati rasa. Tuh, itu kata Google guys. Kata Google ya. Thank you Kak Adit, terima kasih. Terus kita beli apa lagi? Beli coklat, sama beli ada kayak marshmallow nugget gitu yang aku suka. Thank you Kak Rayo. Terus kan pas besokannya kan kita ada kegiatan bareng-bareng kayak latihan gitu kan. Terus jadi tuker-tukeran oleh-oleh yang dari Jepang, bawain oleh-oleh buat kita, kita juga bawain oleh-oleh buat mereka. Aku dapat barang-barang berguna dan barang-barang lucu dari member-member yang dari Jepang. Thank you Kak, berhenti berputar. Terus aku bawain mereka kayak coklat gitu, karena kita waktunya cuma sebentar kan, kayak cuma dapat 1 hari kosong. Jadi aku gak bisa beliin mereka barang yang banyak-banyak, padahal aku udah kayak nanti mau beliin barang-barang lucu tapi ternyata tidak ada waktu. Terus apa lagi? Oh ya, terus di Genting kan kita harus naik kayak gondola besar gitu, terus jauh dan tinggi banget. Ternyata banyak member yang kurang oke dengan ketinggian, kurang menyukai ketinggian dulu. Terus ini kayaknya juga deh, Mute nggak tahu, kayaknya nggak terlalu. Dia juga. Jadi aku waktu itu bareng satu gondola sama, nggak bareng Lulu kan, pokoknya bareng Gracie, bareng Ical, bareng Lia, bareng Ola, bareng Jeci, kalau nggak salah ya, siapa lagi ya. Jadi pisah gitu. Nah di gondola aku yang takut tuh cuman Lia. Thank you so much Kak Rayo. Yang takut cuman Lia, jadi kita cuman kayak mengkhawatirkan Lia aja kan. Terus Lia juga bukan takutnya yang kayak sampai gemeter apa gimana gitu, dia masih bisa, cuman dia nggak bisa lihat panoramanya aja. Nggak bisa lihat ke jendela gitu. Ya guys, anting aku hilang guys tadi di tempat kegiatan tuh. Udah lah, nggak apa-apa. Jadi kita cuman perlu mengkhawatirkan dia. Nah pas turun aku bareng Lulu turunnya gondolanya, ternyata Lulu dia bener-bener
tidak baik dengan ketinggian. Dia sampai pegangan kayak di belakang kita tuh ada bar gitu kan, dia pegangan kayak gini selama perjalanan. Saya mau pegangan ke aku nggak, maksudnya kayak aku kan duduk di sebelah dia kan, dia begini, enggak kak. Kebetulan aku masih oke dengan ketinggian guys. Thank you Kak Zali, terima kasih. Terus bagus banget ini, view-nya bagus banget. Terus di situ dingin, jadi kita janjian pakai baju merah-merah gitu kan. Itu idenya Cige. Pokoknya abis kita latihan Malai, terus Cige ngomong, nanti jalan-jalan kita pakai baju merah yuk, janjian. Awalnya anak-anak pada kayak gak mau Ci, ngapain Ci gitu. Terus sebenarnya pas Cige ngomong kayak gitu, aku langsung kayak ayo, kayak let's go aja. Terus akhirnya nggak punya baju merah. Akhirnya ada beberapa anak yang kayak langsung membeli baju merah. Terus pas JR juga sebenarnya kita janjian pakai earth tone gitu, tapi kita nggak ada foto bareng. Thank you Kak Nofriadi. Gak ada foto bareng yang pakai baju merah juga cuman ada waktu itu di share di Instagram stories. Aku punya cuman ya karena dingin aku jadinya pakai jaket guys. Itu dingin banget sih, adem. Aku suka tapi adem kayak gitu. Nih tuh pakai baju merah bareng-bareng. Mana ya? Mana? Oh nih. Ini lagi ngantri masuk ke gondola. Kita ngantri pakai merah, satu antrian merah semua. Nah tapi itu jadinya menggampangkan kita. Jadi misalnya lagi di mana gitu, Genting kan luas ya, terus misalnya kepisah-pisah, jadi gampang nyarinya biar nggak kepisah. Itu yang pakai baju merah, ikutin aja. Bener, teman kita. Jadi kayak retreat. Iya, pas di hari kosong, satu hari kosong itu kita kayak retreat sih. Asik banget. Thank you giftnya Kak Rayo. Terus kita makan kepiting besar. Ini besar banget guys kepitingnya. Ini besar banget. Wah. Thank you Kak Krua. Berapa kilo? Nggak tahu sih itu berapa kilo. Tapi tuh saking besarnya, cangkangnya harus dipakein gunting gitu. Nah, sebenarnya sebelumnya kayak ada beberapa kepiting yang gede, tapi ini paling gede. Terus aku baru makan yang ini. Yang sebelumnya aku susah kan bukanya. Jadi aku kayak aku memilih udang. Makan nasi kandar nggak? Di Malaysia yang kali ini kita nggak makan nasi kandar, kita banyaknya makan nasi lemak. Padahal sebelum perform pagi-paginya aku, Onil, Lulu sama Mute kita sarapan. Terus aku sarapannya nasi lemak.
Terus apa, off air Palembang. Di Palembang kita nyampe kita langsung sarapan pempek guys. Kita sarapan pempek. Sebenarnya di Jakarta kita udah sarapan, kan udah dibeliin makan ya sama kakak staff. Nah pas sampai Palembang ditanyain, kalian kapan mau makan pempeknya? Terus kita kayak sekarang. Dan itu kita nyampe kayak jam 8, jam 9 pagi. Jam 8 kayaknya, jam 8 pagi. Terus jadi sampai Palembang, landing kita bukan ke hotel, kita langsung ke tempat pempek. Kita makan di sini. Tapi kata kakak staff aku, katanya orang sana emang sarapannya itu. Kadang tuh sarapannya itu. Mungkin nggak setiap hari ya, tapi ada beberapa hari yang emang kayak ya udah sarapannya pempek. Aku nggak tahu. Iya betul, iya kan? Tapi enak sih itu kita makan lenjer, terus makan yang isi telur, terus sama ada pempek sama tahu gitu. Terus kapal selam yang dalamnya telur bebek, terus kulit, terus apa ada satu namanya apa gitu yang dalamnya isinya bengkuang kata Mici, bengkuang apa lobak gitu kata Mici, aku lupa namanya apa. Sebenarnya aku suka banget kapal selam yang dalamnya, thank you kabar nanti berputar, dan dalamnya telur asin. Jadi waktu pertama kali ke Palembang aku makan pempek yang dalamnya telur asin, itu enak banget guys. Itu kayak life changing. Tapi kemarin cuman makan yang isinya telur bebek, jadi bukan telur asin, telur bebek aja. Terus makan tekwan juga, aku sama Kristi berdua makan tekwan. Nah terus aku sama Kristi makan tekwan, kita berdua. Terus kata kakak staff ya, itu harusnya makannya pakai kecap asin ditambahin sama sambal ijo. Nah udahlah, akhirnya kita berdua oke, tambahin kecap asin. Terus aku kan yang tambahin kecap asin, terus Kristi aduk, dicoba kayak gitu kan, enak. Terus kayak pas aku cobain, keasinan ini mah. Tapi si Kristi bilang enak. Terus kayak, iya sih kak, aku juga ngerasa keasinan, tapi aku bingung bilang keasinan guys. Terus akhirnya kita tambahin sambal ijonya, tambahin sambal ijo. Terus itu baru kayak baru ini best, nggak keasinan lagi. Tapi kadang tuh kalau misalnya pempek yang kulit, kadang tuh aku suka, kadang aku kurang suka. Nah yang kemarin tuh aku suka, kayak crispy-nya tuh pas gitu. Terus malamnya setelah perform kita makan mie celor. Itu enak sih, aku sama Cep makan berdua, kita kayak enak. Terus dia kuahnya itu lumayan tebel gitu, lumayan thick, jadi agak kental gitu. Terus kita ngerasa kayak makan carbonara tapi dengan Indonesian style. Karena dia pakai kuahnya lumayan thick gitu kan. Jadi lapar, iya sama. Terus pas kita makan masih anget, jadi enak banget. Terus kayak banyak togenya gitu kan, jadi rasanya kayak creamy berserta agak sedikit toge. Terus mie-nya tebel-tebel.
jadi enak. Thank you, Kak berhenti berputar. Togenya lumayan banyak, terus togenya masih crispy gitu, jadi kayak kalau dikunyah krenyes. Terus karena aku sama Cep pulang duluan, jadi kita ke bandara berdua sama kakak staff, nggak bareng sama teman-teman yang lain. Kita pulangnya pagi banget. Review sekamar sama Cep kemarin udah aku ceritain, tapi nggak apa-apa kita ceritain lagi sekarang. Sebenarnya Cep masih lumayan gampang sih dibangunin. Aku pikir dia kayak orang-orang bilang kan susah dibangunin. Sebenarnya nggak sesusah itu, kayak bangunin orang biasa aja. Terus aku selalu bangun lebih dulu daripada Cep, jadi aku dengan alarm dia nggak kaget karena aku selalu bangun duluan. Misalnya pas sampai kan kita ada tidur siang sebentar ya, aku tidur siang sama Cep, terus aku bangun duluan, jadi pas alarm Cepnya nyala aku gak kaget. Terus aku bangunin Cep kayak 2-3 kali, yang ketiga kali dia udah bangun kok. Yang ketiga kali kayak aku juga bangunnya bukan kayak diguncang-guncang gitu atau kayak teriak-teriak, aku cuman kayak pegang tangannya terus kayak Cep gitu, bangun. Terus pertama kali dia kayak melek, terus krep terus tidur lagi. Sudah aku kayak tunggu beberapa menit baru aku bangunin lagi, pegang Cep gitu. Aku panggilnya cuman gitu doang, kayak Cep bangun enggak, Cep gitu. Terus dia melek, dia krep lagi. Baru yang ketiga kalinya kalau nggak salah kayak aku pegang gitu kan tangannya, terus dia kayak udah bangun. Terus yang pagi-pagi dia bangun sendiri. Yang pas pagi-pagi sebelum kita ke bandara dia kayaknya bangun sendiri deh. Pokoknya aku bersih-bersih, sikat gigi, cuci muka dan segala macam kan, ganti baju gitu-gitu. Alarm dia bunyi 3 kali, 4 kalian. Terus yang keempat udah dia bangun sendiri. Tadinya mau aku bangunin, ya misalnya aku tunggu 5 menit lagi, kalau misalnya dia belum bangun mau aku bangunin, tapi dia bangun sendiri. Semua kayak yaudah. Review alarm ngecep bunyinya yang tet yang kayak gitu. Waktu itu aku juga pernah sekamar sih sama Freya. Dia juga sebenarnya nggak susah bangunnya. Waktu di Aussie kan kita sekamarnya berempat, aku, Cige, Mute, Freya. Tapi abis itu kayaknya waktu itu pernah juga di luar kota aku sama Freya sekamar, cuman jam tidur aku sama Freya ternyata agak mirip ya, jadi kita tidurnya pagi. Waktu itu ada kayak di kota mana gitu, kita sekamar. Terus habis itu kita banyak cerita gitu kan. Thank you Kak Rizky, banyak cerita. Terus nggak kerasa kayak sepertinya ini udah mau jam sarapan. Akhirnya kita pesan makan. Awalnya kita mau pesan makan dari room service hotel, tapi ternyata dia nggak ada, belum buka gitulah istilahnya. Akhirnya kita pesan online makanan. Sudah, kita sarapan dulu, terus baru kita bobo, terus baru kegiatan. Aku kalau misalnya lagi susah tidur kayak gitu. Ternyata Freya juga kalau lagi susah tidur kayak gitu. Jadi jam tidur kita sebenarnya agak mirip. Mute susah nggak? Mute bobonya cepet, bangunnya juga cepet. Kadang malah Mute bangun duluan. Mute bobonya cepet banget guys. Dia kayak bisa tidur 2-3 jam sebelum aku tidur. Jadi dia selalu bobo duluan.
Thank you Kak Rizky, terima kasih. Mute selalu bobo duluan. Tapi pas gading, ya Mute selalu bobo duluan. Pas di Aussie juga urutan bobonya adalah Mute paling bobo paling pertama, terus habis itu Cige bobo, terus yang terakhir bobo adalah aku sama Freya. Thank you so much Kak Rizky Fauzan, terima kasih banyak Kak Rizky Fauzan. Koinnya nggak bisa ya. Thank you guys. Top giftersnya error. Nah, udah bisa. Ada kegiatan hari ini? Tidak Kak, hari ini ada kegiatan. Ini aku tadi sebelum live ada kegiatan sebentar, habis itu aku pulang dulu, terus live ini, terus abis ini ada kegiatan lagi, tapi masih agak nanti sih. Malam sebelum konser nggak bikin podcast sama Onil gitu? Bikin podcast enggak. Waktu itu pernahnya dengerin podcast, jadi aku sama Onil juga kadang kalau misalnya ke distract tidurnya juga agak susah, jadi kalau sekamar sama Onil. Jadi waktu itu pernah juga kita kayak udah pagi tapi kita masih nonton sesuatu, masih ngetawain sesuatu, padahal bangunnya udah harus pagi lagi. Waktu itu juga pernah tuh di kota mana gitu, aku, Onil, dulu Ola, Jeci kalau nggak salah. Pokoknya kita bareng-bareng gitu kan, diem di satu kamar, terus kita kayak banyak cerita-cerita sampai pagi, sampai mataharinya udah terbit. Terus akhirnya kita sarapan dulu, breakfast di hotel, baru balik ke kamar terus bobo lagi. Itu emang tidak boleh ditiru. Thank you so much Kak Benny. Kita mungkin karena keseruan cerita ya, kita nggak sadar, jadi nggak sadar jam gitu. Kayak kita cerita banyak hal gitu. Thank you Kak, berhenti berputar, terima kasih. Pernah juga waktu itu aku, Onil, Dudu, Mute, kita mau ke Bandung. Nah si Onil nginep dulu di sini, di tempat aku, karena lebih dekat dari sini. Kita mau naik kereta cepat. Terus kita nggak bobo, kita malah nonton 2 film horor. Terus pagi-paginya asam lambungnya Onil jadi naik gara-gara nggak bobo. Emang salah kita, salah. Lalu kita mau pergi, malah nggak bobo. Terus akhirnya di saat itu aku kenalkan Onil dengan obat mah, obat lambung yang oke banget menurut aku ya, karena itu dikasih tahu sama dokter aku pakai ini. Thank you Kak Bugu Hagan. Terus pas di Bandung setiap 2 jam sekali aku kayak Onil ngemil gitu, kita beli biskuit akhirnya. Setiap 2 jam sekali aku ingetin dia makan itu biskuit. Bahkan pas di Genting kemarin guys, di Genting Sky World itu, aku kan gak sekamar sama Onil, aku sekamarnya sama Mute. Nah aku sama Mute kita udah sarapan karena kita tahu hari ini bakal main gitu. Aku sama Mute udah sarapan walaupun dikit. Ternyata si Lulu sama si Onil sarapannya kopi. Kita kayak hah. Terus akhirnya bener, si Onil sakit lambung kan, asam lambung. Terus aku selalu bawa obat lambung aku di tas kan,
Terus aku kasih lah ke dia, dah nih ini. Tapi akhirnya kayaknya nggak dia minum deh, karena nyampe situ kita sarapan lagi. Bandel iya emang lagi ide dari mana itu sarapan kopi. Thank you Karayo. Bro pikir bro bapak-bapak yang sarapan kopi bersama pisang goreng. Bro pikir bro sekuat itu, sekuat kebanyakan bapak-bapak di Indonesia yang sarapan kopi dan pisang goreng. Tapi abis itu aku juga mikir tau, thank you Kak Nurich. Kayak kok kuat sih bapak-bapak bisa minum kopi aja sarapannya, kopinya, dan itu kopi hitam. Tapi aku pernah lihat sih, kayak dia udah menjelajahi banyak kopi gitu. Dia bilang sebenarnya emang kadang tuh yang bikin asam lambung karena kopinya tuh dicampur sama susu. Katanya dia bilang kalau memang kayak pure kopi itu sebenarnya nggak akan bikin asam lambung senaik itu katanya ya. Soalnya oke. Kan kalau bapak-bapak minumnya kopi hitam ya, strong coffee gitu. Kopi hitam emang lebih nyaman di lambung tuh. Jadi emang sebenarnya dari kemarin aku juga kalau minum kopi aku lagi mencoba yang americano gitu kan. Tapi dengan taste budku yang sweet tooth ini, kayak setiap sip gitu. Tapi karena kemarin abis nyobain orange coffee itu lumayan oke sih. Jadi aku masih bisa merasakan rasa jeruk-jeruknya. Si bro cuman jokesnya aja yang bapak-bapak lambungnya tidak. Iya, bro berasa mendalami peran sangat. Oke, sekarang saatnya kita bacain top gifters. Thank you Kak Novriadi, terima kasih. Thank you Kak Krua. Orange americano enak gak sih? Itu kayaknya orang yang suka asam aja sih yang suka. Jadi kayak kalau kamu emang dasarnya gak suka orange dan gak suka americano, jangan dicoba. Kita bacain dulu. Aduh, top giftersnya tidak ke loading guys, gimana ini? Ups, ada sedikit masalah. Kenapa? Oke. Udah bisa? Thank you Kak Syafiq. Oke, kita bacain dari nomor 1 ya kawan-kawan. Oke. Di nomor 1 ada Kak Rizky Fauzan. Thank you so much Kak Rizky Fauzan. See you soon. Thank you. Di nomor 2 ada Kak Rayo. Terima kasih banyak Kak Rayo. Sampai bertemu kembali. Terus ada Kak Krua. Thank you so much Kak Krua. Terima kasih. Terus ada Kak Berhenti Berputar. Ada Kak Nov Riyadi. Ada Kak Emer. Ada Kak Aprilio. Ada Kak Sterling. Ada Kak Benny. Ada Kak Mutmah. Ada Kak Adit. Ada Kak Pipo. Ada Kak Dito. Ada Kak Nurit. Ada Kak Yudhistira. Ada Kak Wugu Hagat. Ada Kak Septi. Ada Kak Uma. Ada Kak Kurniawan. Ada Kak Salman. Ada Kak Es Batu Cair. Ada Kak Gerardo. Ada Kak Val. Ada Kak Zali. Terima kasih banyak semuanya. Habis ini aku harus ada kegiatan lagi. Bertemu lagi secepatnya. Kalian sehat selalu. Jangan lupa minum air mineral yang cukup dan juga makan makanan sehat. Thank you so much komen-komennya. Makasih juga gift-giftnya. Terima kasih banyak.
Thank you, selamat menjalani kegiatan kembali. Bagi yang masih berkegiatan, bagi yang sudah selesai kegiatan, selamat beristirahat. Nanti kalau misalnya ada waktu, aku pengennya sih sebenarnya lebih sering live lagi ya, kayak 2 bulan yang lalu. Pengennya sering live lagi. Tapi nanti kalau misalnya ada kesempatan live, aku bakal live lagi. Terima kasih semuanya. Bye bye.